Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus pada satu bab spesifik yang sangat menarik nih. Dari buku Essential karya Christy Smith dan Kelly Monahan, yaitu bab 8, Soft Skills are Power Skills. Judul yang cukup provokatif ya, di tengah gelombang otomatisasi, AI yang makin canggih, dan fokus besar keahlian teknis atau hard skills, bab ini justru menyoroti sesuatu yang kontras loh. Mengapa keterampilan sosial yang sering dianggap lunak ini kini malah jadi kunci kekuatan sejati, jadi aset paling krusial buat pemimpin modern. Mari kita gali bersama, apa kata sumber ini untuk Anda? Tentu, bab ini pas banget nyambungnya sama benang merah utama buku ini, yaitu tentang human-powered leadership. Kepemimpinan yang bertumpu pada kekuatan manusia gitu. Ini gagasan gimana kepemimpinan harus ngutamain dan manfaatin kualitas unik manusiawi. Apalagi di tengah perubahan masif kayak kerja jarak jauh, AI generatif, dan dinamika global yang terus berubah ini kan? Intinya sih, gimana kita jaga manusia tetap di pusat. Bukan cuma jadi roda penggerak teknologi aja. Menarik sekali kerangka berpikirnya ya. Oke, mari kita mulai dengan sebuah data yang, cukup mengejutkan yang disajikan di bab ini. Disebutkan bahwa AI ini makin capable dalam hal hard skills. Bahkan ada survei yang dikutip nunjukin angka yang, mencengangkan. 49% CEO merasa AI bisa menggantikan sebagian besar pekerjaan mereka sendiri. Ini kontras banget ya sama cuma 20% karyawan umum yang merasa pekerjaan mereka terancam AI. Apa ini pertanda peran kepemimpinan manusia sedang menuju kepunahan gitu? Nggak serta-merta begitu sih ya. Meskipun angka itu memang bikin kita mikir ya. Penting buat bedain apa yang AI bisa dan nggak bisa lakukan dalam konteks kepemimpinan. AI memang luar biasa buat tugas terstruktur, olah data skala besar, kenali pola kompleks, bahkan prediksi tren. Itu hard skills yang bisa diotomatisasi. Tapi esensi kepemimpinan kayak kemampuan bangun visi yang menginspirasi, merasakan dan merespon emosi tim, empati lah ya, memotivasi lewat koneksi personal, bangun kepercayaan, terus negosiasi konflik antar manusia, bikin penilaian etis di situasi abu-abu. Itu semua akarnya kuat di kualitas manusiawi. Teknologi bisa jadi alat bantu yang luar biasa buat perkuat kemampuan ini. Misalnya, bebasin waktu pemimpin dari tugas admin biar bisa fokus ke manusia. Tapi, ya, nggak bisa gantiin inti kemanusiaan itu sendiri. Oke, saya mengerti pembedaannya. Tapi nih, buku ini juga nyajiin data lain yang bikin kita mikir lebih dalam lagi. Ada tren yang cukup mengkhawatirkan. Sebagian orang, terutama dari generasi Z, disebut 47% dari mereka loh, ternyata merasa lebih percaya sama saran karir dari AI kayak ChatGPT ketimbang dari atasan langsung mereka. Ini fakta yang cukup menusuk ya. Apa implikasinya nih buat para pemimpin saat ini, menurut analisis buku ini? Ini sinyal alarm yang kenceng banget. Angka 47% itu bukan cuma statistik, tapi cerminan potensi krisis kepemimpinan yang lebih dalam. Buku ini nguatin argumen ini dengan kutip riset dari Dove Saitman yang nemuin cuma sekitar 10% pemimpin global yang secara konsisten nunjukin perilaku kepemimpinan moral tingkat tinggi. Artinya apa? Ada kekosongan kepemimpinan yang nyata. Kayaknya banyak pemimpin sekarang belum berhasil penuhi kebutuhan fundamental karyawan. Kebutuhan akan bimbingan tulus dan personal, perhatian ke pengembangan diri mereka sebagai individu, rasa dipahami dan dihargai. Nah, pas kebutuhan manusiawi ini nggak terpenuhi oleh pemimpin manusia, yang nggak heran kalau sebagian orang, apalagi generasi yang tumbuh bareng teknologi, nyari jawaban dari sumber lain, termasuk AI. Oh, jadi gitu ya? Ini bukan berarti AI lebih baik, tapi nunjukin di mana para pemimpin manusia perlu bangkit dan isi kekosongan itu dengan kualitas kemanusiaan mereka. Jadi, kegagalan koneksi manusia ini yang dorong orang ke teknologi. Oke, ini bawa kita ke inti argumen bab ini nih. Kalau koneksi dan kualitas manusiawi itu krusial, mari kita bedah istilah keterampilan sosial ini. Sumber ini, ngutip perusahaan edutech Udemy, dorong kita buat berhenti nyebutnya soft skills dan mulai pakai istilah keterampilan kunci atau power skills. Kenapa perubahan nama ini penting? Apa cuma soal semantik atau ada makna yang lebih dalam nih? Jauh lebih dari sekedar semantik, Mas. Perubahan nama ini cerminin pergeseran fundamental dalam cara kerja dan sumber kekuasaan di organisasi modern.
Dulu kan dalam struktur hierarkis yang kaku, kekuasaan seringkali datang dari posisi formal. Dari atas ke bawah ini yang disebut hard power. Tapi landscape kerja sekarang beda banget. Struktur lebih datar. Banyak tim kerja lintas fungsi, model kerja hybrid atau jarak jauh kaburin hierarki fisik. Dan pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, komunitas punya suara dan pengaruh jauh lebih besar berkat transparansi digital. Dalam konteks ini, ngandalin otoritas formal aja udah nggak efektif lagi. Kekuatan dan pengaruh sejati, soft power, atau yang kini disebut power skills, muncul dari kemampuan bangun kepercayaan, nunjukin kepedulian otentik, komunikasi jelas dan empatik, menginspirasi kolaborasi, berpikir kritis buat pecahin masalah kompleks bareng, dan negosiasi secara efektif. Jadi skill-skill itu ya? Ya. Keterampilan inilah yang jadi mata uang baru buat dapetin pengaruh dan dorong hasil. Jadi nyebutnya power skills, negasin kalau ini bukan lagi skill nice to have, tapi sumber kekuatan esensial dalam kepemimpinan kontemporer. Oke, paham sekarang kenapa penamaan ulang itu signifikan. Lalu, apa pendorong utama di balik pergeseran fundamental ini? Kok bisa power skills jadi begitu sentral? Buku ini nunjuk 2 tren besar. Bisa kita kupas lebih dalam. Tentu. Tren besar pertama yang disorot itu maraknya tenaga kerja fleksibel, termasuk kerja jarak jauh dan hybrid. Model kerja ini secara inheren kikis simbol-simbol kekuasaan tradisional yang basisnya fisik, ukuran kantor, letak meja, akses fisik ke pemimpin. Akibatnya, Akibatnya apa tuh? kualitas kepemimpinan seseorang, terutama skill sosialnya, jadi jauh lebih transparan. Susah sembunyi di balik jabatan kalau interaksi utama lewat layar, kan? Pemimpin yang komunikasinya jelek, kurang empati, atau susah bangun hubungan virtual bakal kelihatan banget kurangnya. Di sisi lain, karyawan juga punya ekspektasi beda. Riset yang dikutip, kayak dari Paycheck, nunjukin faktor-faktor kayak ngerasa kerjaan bermakna, punya otonomi, fleksibilitas, selaras sama nilai perusahaan, dan komitmen perusahaan ke D&I, Diversity, Equity, Inclusion, jadi pendorong utama karyawan buat bertahan. Seringkali ngalahin gaji atau fasilitas kantor fisik. Wah, menarik itu. Nah, pemimpin yang unggul di power skills jauh lebih mampu ciptain lingkungan kerja yang penuhi ekspektasi ini dan pertahanin talenta terbaik. Itu yang pertama. Tren besar kedua adalah meningkatnya kekuatan pemangku kepentingan, stakeholder power. Kita hidup di era transparansi radikal, kan? Apapun yang terjadi di dalam perusahaan, baik atau buruk, bisa cepet banget nyebar lewat medsos, platform ulasan kayak Glassdoor, atau liputan media. Pelanggan dan karyawan sekarang punya megafon digital yang kuat banget. Iya juga ya, gampang banget viral sekarang. Makanya, ngabain suara, keluhan, atau aspirasi mereka bukan pilihan lagi. Risikonya terlalu besar. Kerusakan reputasi, boikot produk, susah rekrut talenta. Buku ini kasih contoh konkret, kayak kampanye publik yang maksa McDonald's di Inggris ubah kebijakan sedotan plastiknya. Atau gimana korelasi antara ulasan negatif karyawan di Glassdoor sama penurunan tingkat kepuasan pelanggan makin terbukti. Oh, ada korelasinya ya? Ada. Ini maksa pemimpin buat nggak cuma fokus ke pemegang saham, tapi secara aktif terlibat, mendengarkan, dan merespon semua pemangku kepentingan secara otentik. Dan kemampuan buat lakuin ini lagi-lagi bergantung pada power skills, komunikasi, empati, negosiasi, dan bangun hubungan. Jelas banget ya gimana 2 tren ini kerja fleksibel dan kekuatan pemangku kepentingan secara fundamental ubah arena permainan dan angkat pentingnya power skills. Implikasinya ngabain skill ini kayaknya bukan cuma nggak bijak tapi bisa bahaya banget buat pemimpin dan organisasi. Buku ini kalau nggak salah kasih beberapa contoh nyata sebagai kisah peringatan. Ngutip Christy Smith, salah satu penulisnya, apa yang di dalam harus sesuai dengan apa yang di luar. Apa yang terjadi kalau nggak sesuai nih? Tepat sekali. Bab ini nyanjiin beberapa studi kasus yang jadi peringatan keras. Pola umumnya cukup jelas sih, ketika pemimpin gagal nunjukin atau bahkan secara aktif ngerusak power skills dalam kepemimpinan mereka, konsekuensinya bisa sangat merusak. Mari kita lihat beberapa contoh yang dibahas. Pertama, kasus Uber di bawah Travis Kalanick. Budaya perusahaan waktu itu sering digambarin sebagai bro culture yang agresif dan keras. Ada laporan soal pengabaian keluhan internal, termasuk isu pelecehan, dan yang paling krusial di konteks ini, kurangnya empati ke para pengemudi yang jadi mitra kunci. Puncaknya itu video viral yang nunjukin Kalanick debat sengit sama seorang pengemudi Uber soal tarif. Oh, saya ingat itu. Sempat heboh ya? Iya, insiden ini
ditambah masalah internal lain, nunjukin diskoneksi antara citra publik inovatif dengan realitas internal yang ngabain aspek kemanusiaan. Hasilnya, tekanan publik dan investor yang masif yang akhirnya berujung pada pemecatan Kalanick dan keharusan buat Uber rombak budaya besar-besaran di bawah kepemimpinan baru. Ini contoh nyata gimana defisit empati dan komunikasi di puncak bisa berakibat fatal. Itu contoh yang kuat banget ya tentang gimana kegagalan power skills di puncak bisa merembet ke seluruh organisasi dan reputasi. Apa ada pola serupa di contoh lain yang dibahas? Ya, polanya berulang. Ambil contoh Papa John's dan pendirinya John Schnatter. Di sini kita lihat kombinasi antara laporan budaya kerja internal yang bermasalah sama blunder komunikasi publik yang fatal. Schnatter bikin komentar kontroversial yang nyalain protes damai pemain NFL terkait isu rasial atas penurunan penjualan pizza. Pernyataan yang dianggap nggak sensitif dan bernada rasial oleh banyak pihak. Wah, itu blunder banget. Belum cukup, terus terungkap kalau dia pakai hinaan rasial dalam rapat internal yang tujuannya buat pelatihan sensitivitas media. Kegagalan dalam komunikasi antar budaya, kurangnya kesadaran diri, dan ketidakmampuan kelola citra publik secara etis ini bikin kerusakan merek parah, pemecatannya dari perusahaan yang dia dirikan. Dan lagi-lagi, kebutuhan mendesak buat bangun ulang kepercayaan dan budaya perusahaan dengan fokus ke inklusivitas dan dengerin suara karyawan. Satu lagi tadi Gorillas ya? Iya, Gorillas, startup pengiriman barang instan. Mereka hadapi kritik keras dan mogok kerja dari kurir soal kondisi kerja dan upah. Bukannya dialog atau nunjukin empati, respons perusahaan waktu itu malah memecat karyawan yang mogok. Sikap konfrontatif dan fokus jangka pendek ke operasional ini dengan ngabain kesejahteraan tenaga kerja intinya, gak cuma ciptain citra negatif, tapi juga mungkin kontribusi ke kesulitan perusahaan yang akhirnya diakuisisi pesaing. Ini ilustrasi gimana prioritasin efisiensi atau profit jangka pendek di atas hubungan baik sama karyawan sebagai pemangku kepentingan kunci bisa korbanin keberlanjutan jangka panjang. Jadi jelas polanya ya? Jadi, inti dari semua kisah peringatan ini adalah kegagalan kepemimpinan yang akarnya di defisit power skills. Bangun budaya kerja positif, inklusif, nunjukin empati ke karyawan dan pelanggan, komunikasi efektif dan etis, serta bikin keputusan yang pertimbangin dampak kemanusiaan, bukan cuma angka. Konsekuensinya jelas banget dan nyata. Rusaknya reputasi bertahun-tahun, hilangnya kepercayaan publik dan karyawan, kerugian finansial, dan seringnya akhir karir pemimpin itu sendiri. Rangkaian contoh ini benar-benar negasin argumen utama bab ini. Jelas banget power skills ini bukan sekedar pemanis atau pelengkap hard skills, tapi justru fondasi penting buat keberhasilan dan keberlanjutan kepemimpinan di era ini. Esensial banget. Tepat sekali. Dan ada ironi menarik yang juga dibahas di buku ini. Ngacu ke konsep paradoks kekuasaan, power paradox dari Dacher Keltner. Paradoks kekuasaan. Gimana tuh? Paradoksnya gini. Orang seringkali bisa raih posisi kekuasaan justru karena mereka awalnya punya power skills yang bagus. Pintar bangun jaringan, nunjukin empati, kolaborasi, komunikasi baik. Tapi, begitu mereka di puncak kekuasaan, ada kecenderungan kuat buat mereka kehilangan justru sifat-sifat yang bawa mereka ke sana. Oh, jadi malah hilang skillnya. Iya, kekuasaan bisa bikin orang jadi kurang peka sama perspektif dan perasaan orang lain. Lebih impulsif, kurang empati, lebih fokus ke kepentingan diri sendiri. Buku ini bahkan nyebutin eksperimen klasik monster kue, di mana dalam kelompok kecil, orang yang acak ditunjuk jadi pemimpin cenderung ngambil kue terakhir buat dirinya sendiri, bahkan makan dengan cara kurang sopan. Metafora sederhana sih, tapi nunjukin gimana kekuasaan bisa kikis kesadaran sosial dan empati. Kekuasaan, kalau nggak dikelola sadar, memang bisa membutakan. Paradoks itu benar-benar sesuatu yang perlu diwaspadai ya. Kalau kekuasaan itu sendiri bisa kikis keterampilan kunci yang dibutuhin, lalu gimana caranya pemimpin bisa lawan jebakan ini? Gimana mereka bisa terus memanfaatkan kekuatan dengan lembut, pakai istilah buku ini, secara efektif dan manusiawi? Ada panduan dari sumber ini. Kuncinya, menurut argumen buku ini, adalah kesadaran dan fokus yang disengaja pada orang lain. Pemimpin perlu secara konstan ingetin diri mereka sendiri bahwa kekuasaan sejati dan berkelanjutan itu pada dasarnya diberikan oleh orang-orang yang mereka pimpin dan layani, bukan sesuatu yang bisa direbut atau dipertahanin paksa. Ini soal adopsi pola pikir stewardship atau kepengurusan, lihat peran mereka sebagai pengelola sumber daya, termasuk manusia, demi kebaikan bersama. Stewardship. Oke. Artinya,
Secara aktif, fokus ke pemberdayaan, empowerment orang lain. Bangun koneksi tulus, jaga transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Buku ini contohin gimana pemimpin kayak Dennis Morrison, mantan CEO Campbell's, nekanin pentingnya dengerin karyawan. Atau gimana Satya Nadella di Microsoft dorang budaya empati dan growth mindset. Ini bukan hal gampang, karena nuntut pemimpin buat secara aktif lawan tarikan ego dan godaan fokus ke diri sendiri yang sering datang bareng kekuasaan. Ini kerjaan berkelanjutan buat tetap membumi dan terhubung sama kemanusiaan baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan bab 8 ini ya, kesimpulan besarnya kayaknya jelas banget dan kuat. Di dunia yang algoritmanya makin dominasi proses dan keputusan, justru kualitas unik kita sebagai manusia, kemampuan empati, bangun hubungan mendalam, terapin penilaian etis, komunikasi dengan nuansa dan kepedulian, bukan cuma nggak usang, tapi malah jadi keunggulan kompetitif utama dalam kepemimpinan. Ini bukan lagi soal soft skills versus hard skills, tapi pengakuan bahwa power skills ini adalah inti dari kepemimpinan yang efektif dan berdampak di masa depan. Anda rangkum dengan sangat baik. Menguasai power skills ini bukan lagi sekedar pilihan buat jadi pemimpin yang lebih baik hati atau populer. Ini sebuah keharusan strategis. Kemampuan ini vital buat navigasi kompleksitas bisnis modern yang penuh ketidakpastian. Bangun tim yang resilient, adaptif, inovatif. Dan akhirnya capai kesuksesan berkelanjutan, bukan cuma untung sesaat. Dan seperti yang kita singgung tadi, dengan paradoks kekuasaan, ini bukan kemampuan yang datang otomatis atau bertahan selamanya tanpa usaha. Perlu komitmen sadar dan disiplin berkelanjutan buat ngembanginnya dan ngelawannya biar nggak terkikis oleh tekanan dan godaan kekuasaan itu sendiri. Ini tentu aja memicu refleksi lebih lanjut ya. Buku ini pasti bakal bahas lebih detail di bab-bab berikutnya soal pola pikir dan perilaku spesifik yang perlu buat wujudin kepemimpinan berbasis kemanusiaan ini. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita jeda sejenak. Untuk Anda yang dengerin, gimana semua ini beresonansi sama pengalaman Anda? Di lingkungan kerja atau interaksi Anda sehari-hari, di mana Anda paling ngerasain dampak positif atau negatif dari power skills, kayak komunikasi, empati, kolaborasi, atau kecerdasan emosional. Dan coba bayangin deh, kalau Anda atau para pemimpin di sekitar Anda secara sadar mutusin buat lipat gandain fokus ke pengembangan keterampilan kunci ini, perubahan nyata apa yang mungkin terjadi? Mungkin ini pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih dalam.